Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat lahir dan batinnya. Hari ini kita mau bahas topik yang semakin banyak dibicarakan, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Tahukah kamu, berdasarkan riset Kemenkes dan berbagai survei nasional, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Bayangin, kalau di kelas kamu ada 30 orang, berarti sekitar 10 orang mungkin sedang pertama, cemas berlebihan, 2, depresi, 3, sering merasa kosong, keempat, susah tidur, yang kelima, sampai kehilangan semangat hidup. Dan yang bikin sedih lagi, banyak dari mereka nggak tahu harus ngapain atau malu untuk cerita. Padahal bisa sembuh kok. Bahkan ada banyak jalan ikhtiar. Salah satunya melalui ruqyah syariah dan terapi sunnah seperti bekam. Yuk kita bahas lengkap dan tenang, pelan-pelan aja. Kenapa masalah mental meningkat di kalangan remaja? Dulu isu mental health dianggap cuma hal biasa atau bahkan dikaitkan dengan lemahnya iman. Tapi sekarang, sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa beban hidup anak muda zaman sekarang itu berat banget. Beberapa faktor yang bikin banyak remaja down, seperti tuntutan sekolah dan kuliah yang tinggi, ekspektasi orang tua, tekanan dari media sosial, harus selalu tampil sempurna, kehilangan arah hidup atau bingung dengan jati diri. Seperti trauma masa kecil, inner child yang belum sembuh, dan masalah keluarga dan perceraian orang tua. Semua itu bisa membuat remaja merasa kosong, bingung, bahkan lelah hidup. Apa saja gejala masalah kesehatan mental? Nah, gejala gangguan kesehatan mental pada remaja itu bisa berbagai macam-macam. Seperti overthinking berlebihan, menarik diri dari lingkungan, cemas atau takut yang gak jelas sebabnya, susah tidur atau terlalu banyak tidur, sakit kepala atau terlalu banyak tidur dan tanpa sebab medis, dan sering merasa bersalah atau gak berharga. Bahkan sampai muncul keinginan menyakiti diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu atau orang terdekat mulai menunjukkan gejala-gejala itu, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal tubuh dan jiwa sedang butuh pertolongan. Solusi dari sisi medis dan sisi rohani, tentunya masalah mental bisa ditangani secara medis. Pertama, konsultasi ke psikologi ataupun ke psikiater, terapi perilaku kognitif CBT, atau obat-obatan jika diperlukan. Tapi dalam Islam juga diajarkan untuk menjaga ruhiyah kita, karena hati yang jauh dari zikir dan iman akan mudah kosong dan rapuh, dan yang ini adalah sering dilupakan. Banyak gangguan psikis juga berkaitan dengan gangguan rohani, seperti waswas syaitan, gangguan jin, sihir, santet, ataupun ain dari pandangan mata-mata yang hasut. Makanya ruqyah syariah menjadi salah satu jalan ikhtiar penyembuhan jiwa dalam Islam. Apa itu ruqyah syariah dan bagaimana cara kerjanya? Ruqyah syariah adalah terapi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan gangguan jin, menenangkan jiwa, mengusir was-was dan bisikan-bisikan yang buruk, memulihkan semangat ibadah dan hidup. Ruqyah bukan hal mistis, bukan pakai kembang, bukan pakai dupa dan segala macam. Ruqyah yang benar dan murni, syar'i pula, penuh dengan zikir dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya apa? Banyak yang merasa lebih tenang, lebih kuat menghadapi hidup, dan lebih ringan setelah diruqyah. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun depresi, akhirnya bisa pulih karena sebab satu, itu ruqyah rutin. Ruqyah ditambah dengan bekam, kombinasi penyembuhan sunnah dan holistik. Ruqyah bisa makin efektif kalau digabungkan dengan terapi sunnah lainnya. Salah satunya dibekam.
Bekam berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, membuang racun dari dalam tubuh, mengurangi ketegangan otot dan syaraf, dan membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Bekam dan ruqyah bukan hanya mengobati fisik saja, tapi juga menyentuh jiwa dan hati. Itu sebabnya banyak remaja yang sedang stres ataupun burnout merasa lega banget setelah bekam dan ruqyah. Bisa dilakukan di pusat bekam aman dan syar'i. Kalau kamu atau orang terdekatmu sedang mengalami masalah-masalah mental atau ruhani, kamu bisa datang langsung ke pusat bekam sehat. Di sana tersedia layanan ruqyah syariah dari ustadz ataupun dari terapis yang sudah berpengalaman dan sertifikasi. Bekam terapi yang dilakukan profesional dan terlatih. Tempat yang tenang, steril, dan penuh privasi. Banyak yang bilang, saya nggak nyangka ternyata hati saya bisa tenang kayak gini setelah ruqyah. Subhanallah. Dan ada juga anak yang bisa diatur, yang sulit tidur nyenyak setelah diruqyah. Ada lagi yang mengatakan anak saya bisa tidur nyenyak setelah sekian lama menangis dan di setiap malam-malam. Kamu nggak sendirian dan kamu bisa pulih. Ingat ya teman-teman, masalah mental bukanlah aib. Itu adalah sinyal dari tubuh dan hati bahwa kamu butuh istirahat dan bantuan. Kamu tidak sendiri, tenang. Banyak orang yang sayang dan peduli. Allah pun maha mendengar keluhan hamba-hambanya yang lelah. Kalau kamu belum siap bicara dengan orang lain, datanglah ke pusat bekam. Kami siap bantu dengan ruqyah, dengan bekam, dengan doa-doa, dan dengan dukungan ikhtiar lainnya. Jangan tunda, kesembuhan itu ada dan kamu pantas merasakannya. Yuk, jaga jiwa dan hati kita. Jaga anak-anak dan adik-adik kita dari tekanan dunia yang makin berat. Kalau kamu merasa kosong, gelisah, atau nggak tahu arah, jangan biarkan sendiri. Coba ikhtiar, ruqyah dan bekam, zikir dan dekati Allah Subhanahu wa taala lewat jalan yang Allah taala ridhoi. Pusat bekam sehat siap menemani ikhtiarmu menuju jiwa yang lebih tenang. Mau datang ke cabang? Bisa. Mau ruqyah di rumah? Bisa juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusanmu, sembuhkan lukamu dan kuatkan hatimu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.